Salam, ketemu lagi dengan saya Darmaji Comas. Kali ini saya akan membahas bersama Anda dengan topik apakah Buddha makan daging? Ini adalah topik yang sangat kontroversi dalam sejarah perkembangan agama Buddha. Dalam agama Buddha, ada dua kelompok yang saling berseberangan pendapatnya dalam hal apakah Buddha makan daging. Kelompok yang pro bahwa Buddha makan daging datang dari aliran selatan yang berpegang pada Sutta Pali. Kelompok ini diwakili oleh mazhab Theravada yang berkembang di Asia Tenggara seperti di Myanmar, Sri Lanka, Laos, Nepal, dan Thailand, termasuk Indonesia. Kelompok yang pro datang dari aliran utara yang berpegang pada Sutta Sanskerta. Kelompok ini berkembang diwakili oleh mazhab Mahayana yang berkembang di Asia Timur seperti Tiongkok, Taiwan, Jepang, dan Vietnam. Mari kita masuk kepada inti permasalahan. Beberapa isu yang diangkat para komentator kitab Pali adalah bahwa dalam Sutta Pali memang tercatat Buddha dan siswa awal makan daging. Dan tidak ada catatan bahwa Buddha melarang makan daging. Sebagai contoh dalam Anguttara Nikaya, Siha Sinapati Sutta memuat kisah. Suatu ketika, kepala suku Waci yang bernama Siha mengundang Sang Buddha dan muridnya untuk makan siang. Siha mempersembahkan nasi dan lauk. Sekelompok pertapa Jain mendengar bahwa Siha mempersembahkan nasi campur daging kepada Sang Buddha. Mereka mencelah Sang Buddha maupun Siha. Mereka memfitnah. Siha, sang kepala suku, telah membunuh binatang besar untuk diambil dagingnya dan dipersembahkan kepada Sang Buddha. Dan sekalipun Sang Buddha mengetahuinya, dia tetap saja memakan daging tersebut. Tapi hal tersebut telah dibantah dalam Jiwata Sutta dengan kisah sebagai berikut. Suatu ketika, seorang tabib bernama Jiwaka mengunjungi Sang Buddha dan memberitahu tentang berita yang didengarnya. Yang mulia, ada yang mengatakan bahwa beberapa binatang telah dibunuh untuk diambil dagingnya dan dipersembahkan kepada Petapa Gautama. Petapa Gautama menerimanya sekalipun mengetahui bahwa binatang itu khusus dibunuh untuknya. Yang mulia, mohon dijelaskan, apakah yang mereka katakan itu benar atau tidak? Sang Buddha menolak kebenaran berita tersebut dan menjelaskan, Jiwaka, aku katakan bahwa ada 3 kasus yang mana daging seharusnya tidak dimakan jika terlihat, terdengar, atau dicurigai bahwa makhluk hidup itu disembelih untuk dirinya. Dan aku izinkan makan daging dalam 3 kasus yang mana daging seharusnya boleh dimakan. Jika tidak terlihat, tidak terdengar, atau tidak dicurigai bahwa makhluk hidup itu disembelih untuk dirinya. Rosie Philip Kapau, seorang kelahiran Amerika, dalam bukunya The Case All to Live mengatakan, bukankah binatang-binatang ternak sengaja disembelih untuk siapa saja yang memakan daging mereka? Jadi apa bedanya tidak dibunuh untuk saya dan dibunuh untuk saya? Howard, dalam bukunya Early Buddhism and Taking of Life, sebagaimana dikutip oleh Rosie Kapau mengatakan, walaupun praktik makan daging diam-diam dimaafkan, tetapi perdagangan berdarah yang menyebabkan binatang berakhir dengan kematian demi dagingnya dimakan manusia dengan sendirinya tidak lepas dari kutukan. Kita semua tahu bahwa berdagang daging merupakan salah satu dari mata pencaharian yang tidak benar dari 5 jenis perdagangan yang tidak sesuai dengan penghidupan benar. Penghidupan benar merupakan salah satu dari jalan utama berunsur 8. Lebih jauh, Honor mengatakan, tidak pernah ada guru spiritual sejati, baik sebelum, selama, dan sesudah Buddha yang mempertahankan praktik makan daging. Tentang
larangan makan daging mungkin tidak ditemukan Sutta Pali, tapi dalam Sutta Mahayana minimal lebih dari 5 Sutta Mahayana yang telah diterjemahkan dalam bahasa Mandarin menyatakan larangan makan daging. Sutta-sutta itu seperti umpamanya Mahaparinibbana Sutta yang memuat antara lain, makan daging akan memutuskan benih cinta kasih. Suragama Sutta, orang yang makan daging tidak akan pernah sukses dan mendapatkan berkah apapun. Awatamsaka Sutta, semua Buddha dan Bodhisattva pada dasarnya berlatih prinsip belas kasih agung. Rakan Tarawara Sutta, Buddha tidak pernah makan daging. Bahkan di sutta ini dikatakan jika orang yang mengatakan seorang Tathagata juga makan daging, dia memfitnah Buddha. Di Brahmajala Sutra dikatakan orang yang makan daging merusak bibit Mahawiras Asih dari sifat kebudayaan mereka. Timbul pertanyaan, bagaimana ajaran Mahayana begitu langsung bertentangan dengan Theravada dalam hal makan daging? Rosik Kapau mengatakan, jika para sepuh Mahayana beranggapan sutta-sutta Theravada sudah benar merefleksikan pandangan Buddha dalam hal makan daging, maka mereka akan berdiam diri. Tapi kenyataannya mereka berbicara dengan giginya sehingga dengan sendirinya menunjukkan betapa terganggunya mereka dengan apa yang jelas-jelas mereka rasakan sebagai penyelewengan terhadap ajaran Buddha dan korupsi spirit dan maksud dari sila pertama. Pendapat lain beranggapan bahwa Theravada yang berkembang di daerah selatan yang masyarakatnya masih miskin, bhikkhu dalam berpindah-patah untuk mendapatkan makanan sangatlah sulit, apalagi harus berpantang makan daging. Sementara Mahayana berkembang di daerah utara yang masyarakatnya sudah makmur, mereka tetap bisa bertahan tanpa harus makan daging. Isu kedua yang sering diangkat para komentator Pali adalah bahwa Buddha meninggal karena makan daging babi. Salah satu alasan mengapa ada siswa Buddha yang masih makan daging, jika kita tanya mereka akan menjawab, tidakkah Anda tahu bahwa Buddha sendiri memakan daging babi yang diberikan oleh Cunda? Sutta memang mencatat, pada suatu peristiwa Sang Buddha dalam perjalanan menuju Kusinara, yakni hari terakhir Sang Buddha Parinibbana, Cula perajin emas dari Pawa mempersembahkan makanan terhadap Sang Buddha, termasuk Sukara Mandawa di dalamnya. Sukara Mandawa bisa berarti daging babi berusia setahun yang dijual. Daging babi semacam ini dianggap lunak dan kaya gizi. Ketika makanan dipersembahkan, Sang Buddha meminta Cunda untuk menghidangkan Sukara Mandawa kepada dirinya semata dan menghidangkan makanan lainnya bagi Sangha. Seusai makan, Sang Bhagawa meminta Cunda untuk memendam sisa Sukara Mandawa itu di dalam lubang karena dia tidak melihat siapapun yang mampu mencerna makanan sisa dari seorang Buddha dengan baik. Namun setelah makan, sejenis disentri akut menyerang Sang Bhagawa dan menyebabkan kucuran darah yang sertai rasa sakit yang amat nusuk Sang Bhagawa. Sang Bhagawa menahan rasa sakit tanpa mengeluh dan tetap berperhatian murni dengan pemahaman jernih. Dan Sang Buddha meninggal dunia karena keracunan makanan tersebut. Tapi benarkah Sukara Mandawa berarti daging babi? Menurut Arthur Warai dalam artikelnya Did the Buddha Die of Aching Folk, Sukara Mandawa paling tidak memiliki 4 penafsiran. Makanan yang dimakan babi, makanan kesukaan babi, makanan lunak tulu babi, makanan yang diinjak babi. Dan yang lainnya menyimpulkan bahwa Sukara Mandawa adalah makanan kesukaan babi dan merupakan nama dari sejenis jamur yang disebut kaki babi. Tetapi bukannya benar-benar kaki babi. Seperti kita ketahui bahwa banyak sekali nama makanan ataupun tumbuhan yang menyerupai nama binatang karena ciri-cirinya seperti jambu monyet, lidah buaya, kumis kucing,
jamur kuping, daun kaki kuda, rumput rida lembu, longan, buah kelingking. Dalam bahasa Mandarinnya Syaharpia berarti mata naga dan sebagainya. Literatur yang ada menyebutkan bahwa Sukara Mandawa adalah sejenis jamur yang empuk dan sangat sulit ditemukan karena tumbuhnya tersembunyi di hutan belantara. Jamur itu tidak dapat diperoleh di atas tanah, tetapi tumbuh di bawah tanah. Jika orang ingin mendapatkannya, mereka harus mencarinya dengan bantuan seekor babi yang berpengalaman yang menyurukai jamur ini. Babi mendeteksi dengan penciuman, di mana biasanya dengan gampang dapat ditemukan dengan cara dikais keluar menggunakan kakinya, sehingga dinamakan jamur kaki babi atau kesenangan babi. Sebenarnya kedua nama itu untuk menyebut nama jamur ini. Karena tidak mudah mendapatkan jamur sejenis ini pada zaman di India, jamur ini adalah makanan dessert yang langka, jadi Cunda mempersembahkannya kepada Sang Buddha sebagai wujud bakti. Saya tidak berusaha menyimpulkan sesi ini. Silakan Anda menyimpulkan apakah Buddha makan daging atau tidak. Terima kasih bagi Anda yang telah menonton hingga selesai video ini. Semoga video ini bisa